Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan dan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI, ingin mempresentasikan sistem pakar diagnosis penyakit ibu hamil menggunakan metode forward chaining uncertainty factor. Di sini ada anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri, Fahri Bagastami, dan ada 2 teman saya, Thorik Hizbullah Qasim dan Sherly Nonasia Azhari. Di sini ada bagian poster sistem pakar diagnosa penyakit pada ibu hamil. Di sini ada bagian premis, yaitu G01, yaitu nyeri kepala hebat, G02 pandangan mata kabur, G03 bengkak pada kaki, tangan atau wajah, G04 tekanan darah tinggi atau hipertensi, G05 demam tinggi, G06 nyeri perut bagian bawah yang hebat, G7 keluar flek atau pendarahan dari vagina, G08 gerakan janin berkurang atau tidak terasa, G09 sering buang air kecil disertai rasa haus berlebih, G10 rasa terbakar saat buang air kecil atau nyeri berkemih. Di sini ada subgoalnya, yaitu S1 preeklamsia atau eklamsia, S2 solusio plasenta, S3 infeksi saluran kemih, S4 diabetes gestasional atau gula darah tinggi saat hamil, S5 anemia berat pada kehamilan. Di sini ada bagian rules. Rule 1, if G01 and G02 and G04 then S1 subgoalnya. Rules 2, if G03 and G04 then S1. R3, if G06 and G07 and G08 then S2. R4, if G09 and G10 then S3. R5, if G09 and G01 then S4. R6, if G01 and G02 and G05 then S5. Di sini ada fakta-faktanya. F1 pasien merasa pusing hebat. Premisnya G01. F2 pandangan mata mulai kabur. Premisnya G02. F3 hasil cetak tensi menunjukkan tekanan darah tinggi. Premisnya G04. Kesimpulan berdasarkan R1 rule 1, pasien terdiagnosa preeklamsia. Subgoalnya S1. Terus di sini ada poster lagi. G01 nyeri kepala hebat sesuai. G03 tekanan darah tinggi. Bawah ada G03 tekanan pada wajah, G05 tekanan darah tinggi, G09 sering buang air kecil, G10 rasa terbakar saat buang air kecil, G06 gerakan janin saat berkurang. Di sini ada subgoalnya infeksi nyeri saluran kemih. G02 preeklamsia atau eklamsia. S1 preeklamsia atau eklamsia. S1 ke sini S1 preeklamsia atau eklamsia. Terus ke bawah G09 sering buang air kecil dan haus berlebih. Ke kanan S3 infeksi saluran dan haus berlebih.
ke bawah ada S4, ke kanan S4 diabetes. Di sini ada flowchart admin. Apa itu flowchart admin? Yaitu dibuat untuk menggambarkan, menjelaskan, dan standarisasi alur kerja admin dalam sistem sehingga perancangan, implement, dan evaluasi sistem menjadi lebih jelas dan terstruktur. Sini kita bisa lihat ada flowchartnya, yaitu admin masuk ke halaman login, terus input username dan password. Setelah itu divalidasi. Jika tidak, ada tampilan pesan gagal, terus kembali ke halaman login. Jika berhasil, maka masuk ke dashboard, terus ke tampilan menu dashboard. Pilih menu, kelola data gejala, terus bisa tambah, ubah ataupun hapus. Di sini ada menu penyakit, terus kelola data penyakit, bisa tambah, ubah ataupun hapus. Di sini ada menu rules, kelola rules forward chaining, bisa tambah, ubah atau hapus. Di sini admin bisa cetak laporan, bisa lihat atau cetak laporan diagnosa. Setelah itu tetap di dashboard. Jika sudah dicetak laporannya, bisa logout atau keluar dari sistem. Di sini ada flowchart user, yaitu dibuat untuk menggambarkan, menjelaskan alur interaksi pengguna dengan sistem pakar secara visual, sehingga proses diagnosa, perancangan, dan evaluasi sistem menjadi lebih jelas dan terarah. Di sini user membuka aplikasi websitenya ya, terus ke halaman utama tampilan. Setelah itu login diperlukan. Jika gagal, maka ada tampilan pesan gagal dan akan kembali ke halaman login. Jika login berhasil, maka user akan masuk ke dashboard user. Setelah itu user bisa klik menu diagnosa. Setelah itu sistem menampilkan pertanyaan gejala, terus user menjawab iya ataupun tidak. Terus masih ada pertanyaan. Setelah itu proses forward chaining, proses certainty factor, dan rules yang sesuai ditentukan. Ada rules yang cocok, iya ataupun tidak. Jika iya, tampilan hasil diagnosa penyakit. Jika tidak, tampilan penyakit tidak ditemukan. Setelah itu user bisa cetak hasil dan cetak laporan. Oke, setelah ini kita coba demo sistem pakar penyakit pada ibu hamil. Kita akan beralih ke websitenya. Oke, kita lanjut di bagian websitenya, sistem pakar diagnosa ibu hamil. Di sini saya sudah mendaftar sebagai admin. Sebenarnya ini hanya khusus admin saja yang bisa bikin akunnya. Contohnya di sini saya sudah bikin admin, passwordnya bebas. Ini ada pilihannya admin dan user. Karena saya admin, jadi saya pilih admin. Karena saya udah nambahin, jadi kita langsung masuk ke sini aja. Masuk admin, passwordnya jangan lupa dimasukin. Masuk sini, saya sebagai admin bisa melihat daftar pengguna, entah itu admin ataupun user. Contohnya seperti ini. Di sini ada bagian diagnosa. Saya bisa mencari, dan di sini ada beberapa keterangannya juga. Dan saya pun bisa nambah diagnosa ibu hamil apa aja. Terus di sini ada bagian gejala.
Di sini saya juga sama seperti diagnosa, bisa tambah dan mencari. Contohnya merasa mual, mual berlebihan atau sangat parah dan berkepanjangan. Dan coba kita cetak penarian, misalkan G001, kita refresh. Nah ini kita coba cetak. Ini hasil gejala, cetak laporan gejala. Di sini ada bagian relasi. Diagnosanya P001, contohnya mola hidratidosa. Gejalanya merasa mual. Di sini pun saya bisa menambahin. Terus di sini ada, kita masuk ke bagian rules. If merasa mual, N muntah, N pendarahan dalam 3 bulan tanpa kehamilan, dan masih banyak yang lainnya. D-nya hasilnya mola hidratidosa, dan masih banyak yang lainnya. Kita coba masuk ke menu konsultasi. Apakah merasa mual? Kita coba iya. Kita lihat hasilnya. Nah ini ada riwayat pertanyaan, apakah merasa mual? Ya, gejala terpilih merasa mual. Hasil analisa diagnosanya mola hidratidosa. Ini kepercayaan, ini maksudnya certainty factornya 80%. Diagnosanya yaitu mola hidratidosa. Solusinya sebagian besar penderita hamil anggur akan mengalami keguguran spontan. Nah, saya juga udah mencantumkan referensi dari mana, dari www.alodokter.com. Sini kita bisa cetak hasilnya, cetak laporannya, dan hasilnya seperti ini. Kita coba logout, kita masuk ke user, karena saya sudah bikin. Kita coba masukin passwordnya. Nah di sini saya sebagai user bisa langsung konsultasi saja. Apakah merasa mual? Ya. Apakah muntah? Ya. Kita coba lihat hasilnya. Ini gejala terpilihnya ada merasa mual dan muntah. Diagnosanya ada 6. Certainty factornya ataupun kepercayaannya yaitu 92%. Diagnosanya, solusinya sebagian besar penderita hamil akan mengalami keguguran spontan. Keguguran tersebut biasanya ditandai dengan keluarnya ringan berbentuk gumpalan-gumpalan yang menyerupai sekumpulan buah anggur. Jika tidak, mengalami keguguran. Sama referensinya saya cantumkan dari www.alodokter.com. Kita coba cetak laporannya. Dari ini hasilnya. Kesimpulan dari video presentasi kami yaitu kami mau semua ibu-ibu yang sedang hamil biar tidak mendapatkan penyakit dan sehat selalu, terutama untuk janinnya ataupun bayinya. Makanya kami buat aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit ibu hamil. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 2, mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan Universitas Indraprasta PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.